Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Weni Wulandari, MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Umum, dan rekan-rekan seperjuangan R1B yang kami banggakan. Kami dari kelompok 6 izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Eriska Putri selaku moderator. Yang kedua ada Farah Rahma. Yang ketiga ada Indritri. Yang keempat ada Salsa Rahmania. Dan yang terakhir ada Umar Bukhori. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang materi yang sebelumnya sudah ditentukan, yang sudah didiskusikan oleh masing-masing dari anggota kelompok, yang berjudul Pengaruh Patah Hati bagi Kesehatan Mental pada Remaja dan Cara Mengatasinya. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya selaku moderator, Eriska Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian masa remaja dan bagaimana masa remaja itu bisa berkembang. Masa remaja merupakan suatu masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Sebagai manusia, remaja mempunyai berbagai kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi. Hal tersebut merupakan sumber timbulnya berbagai problem pada remaja. Hal ini disebabkan karena masa remaja merupakan masa di mana terjadinya berbagai pergolakan emosi yang diiringi dengan pertumbuhan fisik yang pesat dan pertumbuhan psikis yang bervariasi. Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Burchard dan Fay, ditemukan bahwa kegagalan cinta merupakan salah satu penyebab seseorang mengalami depresi. Gagal dalam percintaan tentu saja mempengaruhi kehidupan sehari-hari seorang remaja. Bahkan, beberapa penelitian menyebutkan bahwa gagal cinta dapat merusak fungsi individu di dalam kehidupan sosialnya. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Umar Bukhori. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Rizka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi normal. Reaksi normal ada berbagai macam, ada marah dan frustasi, ada sedih dan takut, ada juga menangis, dan ada juga kehilangan semangat dalam beraktivitas. Reaksi di atas adalah emosi murni manusia yang benar-benar normal. Keadaan ini akan membaik, dan setelah itu dapat mulai menyesuaikan diri seiring berjalannya waktu. Rentan waktu seseorang untuk pulih itu berbeda-beda, jadi bersabar adalah cara terbaik. Yang selanjutnya itu ada reaksi negatif. Reaksi negatif ada bermacam-macam, yaitu sakit kepala, tidak nafsu makan, tubuh lesu, dan sulit tidur. Reaksi negatif ini disebabkan oleh penurunan kadar dopamin dan oksitosin yang merupakan hormon pembuat bahagia yang diproduksi oleh otak. Sebagai gantinya, otak justru meningkatkan produksi hormon stres kortisol dan adrenalin. Selain membuat mood ngedrop, tingginya hormon stres kortisol juga bisa tercermin pada rasa nyeri fisik nyata yang dialami setelah putus cinta. Bahkan, gejala fisik yang diakibatkan oleh peningkatan hormon stres kortisol bisa mirip dengan gejala sakoekokan. Ya, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Farah. Terima kasih kepada Umar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh sakit hati dengan sakit fisik. Kondisi jantung yang langka namun mematikan disebabkan oleh tekanan emosional yang akut, yang secara teknis dikenal dengan istilah kardiomyopati stres, atau disebut juga dengan sindrom patah hati. Ketika perasaan sedang menderita,
maka respon imun tubuh akan menurun dan bahkan mampu menimbulkan rasa sakit fisik yang beraneka macam, seperti mual, pusing, nyeri, dan lain sebagainya. Studi neuroimaging yang dilakukan peneliti telah menunjukkan bahwa daerah otak yang terlibat dalam pemrosesan rasa sakit fisik tumpang tindih dengan rasa sakit emosional atau perasaan, sehingga hubungan sakit hati dengan sakit fisik begitu kuat. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Indri. Kepada Indri dipersilahkan. Baik, terima kasih Farah. Selanjutnya saya akan menjelaskan waspada gejala depresi. Depresi adalah penyakit mental yang bisa dipicu oleh ketidakstabilan emosi dan hormon otak dalam jangka panjang. Depresi bisa berdampak buruk pada suasana hati, perasaan, stamina, selera makan, pola tidur, dan tingkat konsentrasi penderitanya. Gejala depresi karena patah hati ini antara lain yang pertama menarik diri dari lingkungan sosial dan keluarga. 2. Merasa sedih, hampa, atau putus asa hampir setiap hari. 3. Sulit mengambil keputusan. 4. Penurunan berat badan atau kenaikan berat badan secara drastis. 5. Hilang minat pada hal-hal yang biasa dinikmati. 6. Sulit berkonsentrasi dan berpikir jernih. 7. Makan lebih sedikit atau lebih banyak dari biasanya. Dan 8. Adanya pikiran untuk bunuh diri atau mencoba bunuh diri. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Salsa. Baik, terima kasih Indri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara-cara mengatasi patah hati. Cara yang pertama adalah menerima kenyataan bahwa hubungan memang harus berakhir, karena menerima kenyataan merupakan kunci utama untuk move on. Yang kedua, tak perlu saling menyalahkan. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain hanya untuk meluapkan emosi. Yang ketiga, belajar dari pengalaman. Putus cinta dapat mengajarkan tentang bagaimana perilaku yang baik dan tidak baik dalam suatu hubungan. Selanjutnya, cara yang keempat, mencoba untuk kembali bersosialisasi. Mencurahkan isi hati juga dapat membantu untuk merasa lebih baik. Cara yang kelima, usahakan untuk bersikap baik. Jangan sampai emosi yang tidak stabil dilampiaskan ke orang yang tidak bersalah. Dan yang cara terakhir, jangan berprasangka buruk. Lakukan hal positif yang dapat membuat senang. Selanjutnya ada cara menjaga kesehatan mental setelah putus cinta. Yang pertama, jangan menutup diri. Bagikan perasaan dengan teman atau keluarga yang bisa memberikan dukungan moral. Cara yang kedua, prioritaskan merawat diri sendiri. Pastikan untuk tidur cukup, sempatkan berolahraga, dan menjaga pola makan. Cara yang selanjutnya adalah kerjakan rutinitas agar perhatian tidak tersita pada pikiran-pikiran yang negatif. Dan cara yang terakhir, jangan terburu-buru untuk menjalin hubungan baru. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Salsa dan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 6 yang sudah menjelaskan. Kami dari kelompok 6 sangat berharap semoga apa yang sudah kami jelaskan bisa dipahami dan dapat bermanfaat. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.